berjalan lancar. Iya. Oke, halo Kevin. Jadi aku Halo. mau ngambil sampling data yang mau wawancara sebentar untuk yang udah berjalan di Noi sih. Yang pertama, aku mau tahu dulu kan kamu kan lebih banyak di tim Noi ya daripada tim Dokian. Kamu masuk tapi udah di pertengah-tengahan. Nah, di Noi itu eh, proses perencanaan awal di projectnya gimana, Vin? Kan kamu ikut dari awal tuh. Oh, proses perencanaan awal ya. Mm-mm. Itu itu mungkin di fase RG dulu ya. Kita kan RG dulu tuh. Kayak berapa hari sih? Kayaknya seminggu atau 4 hari atau 3 hari gitu ya. Habis itu kan dari RG itu kita tentuin di hari keberapa waktu itu ya kayaknya ditentuin timeline-nya tuh untuk pengerjaan fitur A, fitur B, dan semua fitur yang akan dikerjakan tuh tentuin lah bareng-bareng. Kira-kira fitur A berapa lama pengerjaannya, bisa apa enggak, fitur B berapa lama pengerjaannya, bisa atau enggak gitu loh. Didiskusin juga sama tim yang handle fitur tersebut gitu. Habis itu di-decide kan timeline-nya, disepakatin bareng-bareng, oke, habis itu langsung masuk deh ke fase development gitu sih. Oke, berarti kalau yang di Noi itu bahas fiturnya detail ya, Vin ya? Mm-mm, Oke, oke, tuh. oke. Nah, itu strategi pembagian tugasnya gimana, Vin, per masing-masing anggota tim? eh Strateginya dulu tuh ini ya, mungkin ketika pertama kali ngebuat fiturnya, untuk yang FA itu sambil nunggu back-end ngedevelop endpoint API-nya ya. Yang front end Hmm. itu biasanya nge-slicing dulu. Habis itu kalau misalkan setelah slicing back-end-nya masih belum selesai, lanjut ke slicing yang lain gitu loh, sampai endpoint untuk fitur tersebut tuh ready gitu. Baru nanti masuk ke fase apa namanya? Fase integrasinya gitu. Atau enggak mungkin itu mungkin awal-awal ya. Cuman kayaknya di Mm-mm. tengah-tengah tuh ada perubahan. Yang awalnya slicing-slicing front end-nya, habis itu back end-nya sibuk develop endpoint untuk fiturnya. Itu kayak ada perubahan di tengah-tengah yang dimana back end-nya langsung ngasih ini dulu ya. Sebelum back end-nya fokus ngerjain endpoint untuk fiturnya, itu back end ngasih semacam API kontrak untuk apa namanya? Untuk kebutuhan fitur tersebut. Misalkan kayak kalau fitur tentang ngebuat suatu data gitu ya. Jadi nanti dari Hmm. back end ngasih API kontrak dulu untuk ngebuat si data itu kebutuhannya apa aja ya gitu dari sisi datanya gitu. Nanti dikasih ke FA-nya, FA-nya ngeintegrasiin based on API kontrak tersebut, walaupun sebenarnya endpoint belum ada ya, tapi at least dari sisi struktur data yang akan dikirim ke backend itu udah ada gitu. Jadi nggak yang terlalu nunggu banget lah gitu, dan nggak terintegrasi. Jadi at least udah semi terintegrasi gitu. Gitu Oke, sih. berarti kalau kalau di sini tuh timnya Bun bahkan dari back end sama front end itu eh pembagian tugasnya tuh kayak udah terstruktur gitu ya, Vin, nggak saling tunggu ya antara Oh, satu timnya, Vin. iya betul. Tapi kalau sama tim yang lain gimana, Vin? Kan maksudnya kan ini kan suatu aplikasi ya, pasti kan ada fitur itu yang dibutuhkan bersama-sama yang jadi dependensi. Nah, itu gimana, Vin? Cara ngelolanya waktu itu. Hmm, lupa lagi. Oke, cuman yang kamu rasain nggak pernah bentrok ya, Vin ya? Nggak pernah bentroknya ini mungkin karena waktu itu ini ya masih apa dulu kan scale-nya aplikasi Pavafix tuh masih belum sebanyak sekarang ya Hmm. macam-macam aplikasinya. Kayak dulu kan cuma OI dan NOI aja gitu. Jadi untuk Hmm. senggol menyenggol tuh dulu belum ada tuh karena masih ada OI sama NOI doang. Nah mungkin senggol menyenggol itu pas di saat tim-tim lain itu tim-tim lain udah ada penambahan fitur-fitur lain gitu kayak
tax lah, habis itu ada OPEX Capex, habis itu kayak ada OTC dan segala macamnya. Dan yang dimana beberapa fitur-fitur baru tersebut itu ada kaitannya dengan NOI gitu. Nah itu kadang-kadang ada tuh apa namanya bentrok-bentrok gitu. Nah itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, gimana nggak jelasin ya? Oke. Oke, Vin. Oke, nah kalau untuk kayak preparationnya gimana, Vin? Kayak apakah sempat ada blocker, apa ya, biasanya kan ada kayak datanya belum siap, atau kalau enggak datanya belum terintegrasi, jadinya bikin blocker, gitu gimana, Vin? Pernah ada kejadian nggak di sini? eh Bloker apa tadi Mbak? Bloker apa? Si Data, dulu. terkait Bloker data. datanya. Mm-mm. Hmm. Bloker terkait data kayaknya nggak ada deh. Kalau untuk data itu saya mbak nggak bisa. Nggak bisa di pause dulu apa? Lalu. Aduh, Miku, sorry, mati lagi. Oke, aku nggak usah pakai. Kevin, untuk daily Nggak bisa ada di pause. daily report kah atau weekly atau gimana, Vin? Daily report pasti Hmm. ada sih untuk di Noi itu karena kan kayak waktu itu kita spring. Oh enggak deh, nggak pakai spring base ya, enggak deh. Iya ada. Daily report ada, weekly itu juga ada. Bis itu kayaknya sempat ada juga, apa tuh namanya? eh Retro kayak retro sekilas gitu Hmm. di akhir minggu. Oke. Terus kalau dari data yang aku dapat ya, Vin ya, itu kan eh, sering ada demo juga ke klien. Nah, Mm. ketika ada demo itu kan pasti akan ada kayak beberapa perubahan atau kalau enggak ada beberapa impact-nya gitu ya, Vin, untuk perubahan itu. Nah, itu pernah pernah kalau ada perubahan stepnya gimana, Vin? Apakah akan langsung dikerjakan atau ya kita kejar dulu yang ada di targetnya baru ada perubahan atau kayak gimana, Vin? Untuk perubahan ya, perubahan tuh nggak langsung dikerjain, yang jelas itu pasti dicari tahu dulu ya. Kira-kira kalau misalkan mau ngebuat atau nggak mau nge-apply si perubahan ini tuh kira-kira dampaknya kemana aja gitu. Dicari tahu dulu. Habis itu kalau emang ada concern terkait perubahan ini, impact-nya ke flow bisnisnya kah, atau impact ke fitur lain, atau nggak possible gitu ya mungkin. Hmm. Itu baru disampaikan ke klien terkait concern-concern tersebut. Baru nanti mungkin dari klien ada solusi lain atau malah dicari jalan tengahnya lah intinya gitu. Oke, oke, oke. Jadi terdokumentasi ya, Vin, untuk perubahan-perubahannya ya. Betul. Oke. Kamu selama di Noi itu pernah idle nggak? Karena nunggu tim lain gitu. Nggak ya berarti ya kalau dari tadi yang kamu jelasin. Enggak sih, nggak pernah idle sih. Oke. Oke, Vin. Nah, terakhir ya. Nanti aku mau kirimin 20 indikator manajemen proyek. Kamu mau pilih 3, mana aja yang menurutmu itu jadi fase keberhasilannya Noi, dan 3 yang membuat karena kamu pernah di Dogen ya, kamu ngerasain di Dogen kayak gimana, yang menurut kamu agak kurang di Dogen itu apa? Gitu sih, Vin. Terakhir. Oke. 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 Dari aku cukup, Vin. Terima kasih, Kevin. Oke, terima kasih Mbak.